Aku selalu mempelajari sesuatu berdasarkan perintah. Seluruh ingatanku berisi hal itu. Aku belajar menari, aku belajar menyanyi, aku menguasai segala tindakan yang bisa menyenangkan orang lain. Aku juga belajar cara termudah untuk membunuh manusia. Sambil menari, sambil menyanyi, bahkan saat sedang berbagi ranjang, aku mempelajari langkah demi langkah cara mengakhiri hidup lawan bicara dengan pasti. Aku tidak tahu alasannya. Pertanyaan pun tidak diizinkan. Duniaku adalah melakukan apapun yang diperintahkan agar aku tidak sempat berpikir sama sekali. Aku tidak mengenal kata pergi keluar dan tidak pernah memiliki sosok bernama teman. Di sisiku hanya dipenuhi oleh orang-orang yang mendidikku. Lalu suatu hari, saat aku berusia 11 tahun, untuk pertama kalinya aku berhadapan dengan orang asing. Pria yang tampak berusia awal 50-an itu memperhatikanku dari atas ke bawah, lalu mengangguk puas. Tempat yang kudatangi mengikuti pria itu adalah istana. Dia bilang dia adalah kepala pelayan yang melayani raja. Setelah itu, aku harus selalu menari untuk seorang pria. Aku harus menyanyi dan berbagi ranjang dengannya. Lama setelahnya, baru aku menyadari bahwa pria itu adalah raja negeri ini. Namun siapapun orangnya tidaklah penting bagiku. Siapapun lawan bicaraku, jika perintah diberikan, aku hanya perlu menurutinya. Sejak hari tertentu, aku juga menari di depan orang-orang yang ditunjuk oleh raja. Aku melakukan segala hal yang mereka inginkan, dan ketika instruksi raja turun, aku membunuh mereka seperti yang telah kupelajari. Penolakan tidak diizinkan. Lagi pula, aku bahkan tidak mengenal kata penolakan. Waktu berlalu cepat, dan pada suatu titik, sesuatu terjadi pada tubuhku. Aku merasa tubuhku semakin lelah, dan aku mulai sering memuntahkan darah. Akhirnya, suatu hari, aku memuntahkan darah tepat di depan mata raja. Kotor! Suara raja terdengar lebih dingin dari biasanya. Singkirkan dia. Atas perintah raja, para pelayan mendekat dan menyeretku keluar dengan kasar. Bahkan dalam situasi itu, aku tidak melawan sedikit pun. Aku bahkan tidak bisa menyalahkan raja, karena hal seperti itu pun tidak pernah diajarkan padaku. Hanya ada satu pikiran di kepalaku. Sekarang, siapa yang akan memberiku perintah? Jangan khawatir soal itu, karena kau akan segera mati. Tiba-tiba, sebuah suara yang sama sekali tidak cocok dengan situasi saat ini menyela. Pandanganku yang sedang diseret beralih ke arah depan. Di sana, ada seorang pria yang sedang tersenyum jenaka. Aku keluar untuk iseng-iseng bekerja sebagai malaikat maut setelah sekian lama. Malah menemukan sosok yang menarik. Tangkap orang itu! Raja merasa waspada dengan pria yang muncul tiba-tiba itu dan memberikan perintah. Atas perintah tersebut, para prajurit seketika menerjang ke arah si pria. Berhenti! Namun, hanya dengan satu kata dari pria itu, gerakan para prajurit yang sudah menghunuskan pedang langsung membeku total. Melihat hal itu, untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di wajah raja. Sosok yang selama ini merupakan keberadaan terbesar dalam hidupku. Raja mencoba melarikan diri dari tempat duduknya, tapi tubuhnya pun seolah tidak bisa bergerak sesuai keinginannya. Zaman sekarang hal ini sudah menghilang, tapi dulu malaikat maut terkadang mengabulkan permintaan terakhir orang yang akan menemui ajalnya. Malaikat maut, apakah ada keinginan yang ingin kau wujudkan sebelum mati? Haruskah aku membunuh orang itu untukmu? Aku diizinkan mengeksekusi langsung siapapun yang mengganggu tugas malaikat maut, dan tadi tugasku terganggu karena perintah orang itu. Bukankah itu karena kau muncul tiba-tiba? Bagaimana? Mau kubunuh? Mendengar pertanyaan pria itu, aku menatap raja yang wajahnya semakin pucat pasi. Keinginan? Hal yang kuinginkan. Ini pertama kalinya aku menerima pertanyaan seperti ini. Tidak,
Ini pertama kalinya aku menerima sebuah pertanyaan, karena selama ini aku hanya menerima perintah. Tidak ada yang kau inginkan. Kesempatan seperti ini jarang ada. Sebenarnya aku bukan malaikat maut, melainkan pengelola jiwa. Aku bukan orang yang biasa melakukan eksekusi seperti ini. Pria itu mengulurkan tangan ke arahku, seolah menyuruhku bangkit, bukan berlutut. Aku menatap kosong tangan yang terulur itu. Kemudian perlahan, aku menggenggam tangan itu, lalu melepaskannya kembali. Untuk pertama kalinya, aku membuka mulut dan berbicara. Aku juga ingin menjadi seperti Anda. Sepertinya itu adalah keinginan yang tidak terduga, karena mata pria itu membelalak. Namun tak lama, senyum jenaka khasnya tersungging di bibirnya. Lagi pula bagian personalia sedang heboh karena kekurangan tenaga kerja. Aku sih senang-senang aja. Langsung menjadi pengelola jiwa mungkin akan sulit. Untuk awal, cobalah jadi malaikat maut dulu. Dia mengizinkannya. Pria itu mengabulkan keinginan yang pertama kali kuucapkan. Benarkah? Benarkah aku bisa menjadi sepertimu? Dulu sekali, salah satu seniorku juga memiliki obsesi kebersihan sepertimu, tapi prestasinya lebih baik daripada siapapun. Pria itu tersenyum dan mengulurkan tangannya lagi. Aku dorman. Tangannya kembali terulur untuk pertama kalinya. Sebuah senyum tersungging di bibirku. Aku Hevel. Ulurkan tanganmu. Tangan. Malaikat maut Hevel tiba-tiba datang berkunjung. Padahal tidak ada janji, pun tidak ada kabar sebelumnya. Apa ada hantu pembangkang lagi? Tepat saat pikiran itu melintas, Hevel sudah lebih dulu mengulurkan tangannya sendiri. Kenapa tiba-tiba minta tangan? Karena atmosfernya berubah menjadi mengerikan seolah akan terjadi hal buruk jika tidak menurut, Camilla tanpa sadar mengikuti perintahnya. Tak disangka, Hevel tiba-tiba melepas salah satu antingnya dan dengan cepat menggores jarinya sendiri. Jadi anting-anting rumba yang kau pakai itu gunanya untuk ini. Mata Camilla membelalak kaget, namun detik berikutnya dia dibuat lebih terperangah lagi. Hah? Apa yang kau lakukan? Hevel mengoleskan darah yang mengalir dari jarinya langsung ke tangan Camilla. Camilla merasa ngeri dan mencoba mengusap darah itu dari tangannya. Tindakan mengerikan macam apa ini? Kenapa kau mengoleskan darahmu padaku? Namun anehnya, darah itu sudah menghilang tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Apa ini? Apa yang terjadi? Apa aku salah lihat? Tidak mungkin. Jelas-jelas tadi darah itu menempel di tanganku. Sebentar. Memangnya malaikat maut bisa berdarah kalau terluka? Bukankah mereka makhluk yang tidak jauh berbeda dengan hantu? Bukan, bukan itu. Sekarang bukan saatnya memikirkan hal tidak penting seperti itu. Apa maksudmu dari semua ini? Tuan Dorman yang memerintahkannya. Dorman? Memerintah apa? Menyuruhmu mengoleskan darahmu padaku? Benar. Apa mereka semua sudah gila berjamaah? Kenapa mengoleskan darah malaikat maut ke orang yang masih hidup dan segar bugar? Jika kamu diolesi darah malaikat maut, kalau diolesi, lalu kenapa? Apa aku akan langsung diseret oleh malaikat maut? Kalian berdua sedang berkomplot untuk mengirimku ke akhirat ya? Begitu kan? Sialan. Ya sudah, seret saja. Seret saja aku. Aku juga punya banyak hal yang ingin kuprotes pada bajingan-bajingan di atas sana. Sekalian aku ingin melihat wajah atasan kalian. Akan kutunjukkan apa itu keributan yang sebenarnya. Suruh dia menyeretku sekarang. Justru sebaliknya. Sebaliknya? Kau adalah jiwa yang sudah dipesan oleh malaikat maut. Jadi tidak ada orang lain yang bisa menyeretmu sembarangan. Apa maksudnya itu? Camilla yang tadi dalam hati sudah siap memaki Dorman seperti biasanya, langsung menyipitkan mata mendengar penjelasan Hevel. Artinya, tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan jiwamu dari tubuhmu secara paksa. Bahkan malaikat maut sekalipun tidak akan bisa melakukannya, kecuali jika itu aku. Dengan kata lain, Camilla tidak perlu takut tubuhnya dirampas paksa oleh komplotan aneh itu, seperti yang terjadi pada Rania palsu atau Bes putra si hantu air. Oh, mata Camilla seketika berbinar cerah. Malaikat maut punya keahlian seperti ini juga. Kalau punya kemampuan sehebat ini, kenapa tidak bilang dari awal? Setidaknya aku tidak akan terlalu sering mengomelimu kan?
Apa yang kau lakukan? Camilla menggenggam tangan Hevel dengan sangat erat. Tentu saja Hevel langsung memberikan tatapan maut yang seolah menyuruhnya untuk segera melepaskannya. Ayo kita ambil darahmu sedikit lagi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ini bukan omong kosong. Aku mau mengoleskannya ke orang lain juga. Orang lain? Kalau ada darah ini, putra mahkota Edson dan yang lainnya tidak perlu lagi merasa cemas setiap hari kalau-kalau jiwa mereka akan dicuri oleh komplotan aneh itu kan? Ayo kita lakukan donor darah dengan niat yang mulia. Hevel menghela nafas pendek melihat Camilla yang terus mengamati tangannya dengan seksama, seolah berharap masih ada darah yang tersisa di sana. Tidak bisa. Hah? Kenapa? Sedikit lagi saja ya. Ayo kita ambil sedikit lagi. Takut pria itu kabur begitu saja, Camilla mencengkeram lengan Hevel semakin kuat. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, mata Camilla beralih ke arah Dorman yang berdiri diam di satu sisi. Kau juga kan dulunya malaikat maut. Iya. Lalu, berarti kau punya kemampuan yang sama kan? Tidak, tidak. Darahku tidak punya kemampuan seperti itu sedikit pun. Seperti yang Anda tahu, saya kan sudah dipecat dari pekerjaan lama saya. Sayang sekali, ternyata tidak berguna. Dorman berkali-kali menghela napas lega melihat Camilla yang mendecap kecewa, lalu kembali fokus menempel pada Hevel. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat bersyukur karena telah dicopot dari jabatannya di manajemen akhirat. Setiap kali aku mengambil darahmu, aku akan mengabulkan satu permintaan, apapun itu. Suatu permintaan? Iya, seperti waktu bersama nenek panti asuhan dulu. Kalau ada hantu keras kepala yang menolak pergi dari dunia manusia, aku pasti akan membantu membujuk mereka. Setuju? Hevel tampak sempat tergoda mendengar tawaran Camilla. Namun sedetik kemudian dia menggeleng tegas. Darah malaikat maut adalah sebuah otoritas yang tidak bisa digunakan sembarangan. Otoritas? Camilla merasa istilah itu terlalu berat, padahal dia hanya ingin minta darah sedikit. Maksudku, setiap kali darah ini digunakan, beban itu akan kembali kepadaku. Mata Camilla sedikit membelalak. Perlahan dia melepaskan cengkramannya pada lengan Hevel. Maaf, kali ini giliran wajah Hevel yang menunjukkan keterkejutan. Dia tidak menyangka akan mendengar kata maaf dari mulut gadis itu. Aku tidak tahu. Kalau tahu, Camilla tidak akan merengek ke kanak-kanakan seperti tadi. Dia paling benci konsep pengorbanan demi orang lain. Maka dari itu, dia pun tidak berniat memaksakan hal yang tidak disukai kepada orang lain. Jangan-jangan, Camilla buru-buru memeriksa wajah Hevel. Apa karena tadi dia mengoleskan darahnya padaku, tubuhnya jadi terbebani? Apa yang kau lakukan? Diamlah sebentar. Apa ada yang sakit? Tidak ada. Benarkah? Syukurlah kalau begitu. Kenapa? Ada apa dengan tatapanmu itu? Aku juga bisa mengkhawatirkan orang lain, tahu. Ngomong-ngomong, kalau itu membebanimu, kenapa kau menggunakannya padaku? Camilla menatap tangannya yang tadi terkena darah Hevel. Rasanya jadi tidak enak hati. Dia tidak ingin dibantu jika itu harus membebani orang lain. Tuan Dorman yang menyuruh. Maksudku, kenapa kau mau-mau saja melakukannya? Bukankah baru saja kukatakan kalau Tuan Dorman yang menyuruh? Apa-apaan ini? Kenapa percakapannya berputar-putar tanpa ujung? Hanya itu? Memangnya perlu alasan apa lagi? Aku yang salah karena bertanya hal yang tidak berguna. Pasti ada sesuatu. Camilla yakin Hevel pasti punya semacam kelemahan yang dipegang oleh Dorman. Kalau tidak, mana mungkin dia mau melakukan ini semua? Padahal dia kan bukan atasannya lagi. Camilla kehilangan kata-kata melihat tatapan Hevel yang seolah menganggapnya remeh karena menanyakan alasan lain selain Dorman yang menyuruh. Dia benar-benar tidak paham hubungan buta macam apa ini. Saya yang memintanya untuk berjaga-jaga, karena bisa saja mereka mengincar Anda, Nona. Dorman akhirnya menengahi pembicaraan sambil tersenyum simpul. Ya sudahlah, terima kasih kalau begitu. Tidak ada alasan bagi Camilla untuk menolak jaminan keamanan yang begitu kuat ini. Meskipun merasa sedikit sungkan, dia memutuskan untuk menerima kebaikan mereka berdua. Mau minum teh? Rasanya tidak enak membiarkan Hevel pergi begitu saja setelah memberinya hadiah yang begitu berharga. Biasanya,
Setelah donor darah, orang harus makan sesuatu kan? Jadi dia pikir setidaknya dia harus memberinya secangkir teh sebelum pergi. Tidak perlu, Hevel langsung menggeleng. Dia menatap Camilla dengan pandangan seolah bertanya, memangnya aku harus minum hal seperti itu denganmu? Aduh, anak ini benar-benar tidak punya sopan santun. Kau pikir aku pengangguran sepertimu yang punya? Hevel tidak sibuk kok. Ada kue juga. Kenapa tidak makan dulu sebelum pergi? Saya tidak sibuk. Silakan berikan tehnya. Perubahan sikap yang secepat kilat ini apa maksudnya? Camilla hanya bisa melongo melihat Hevel yang langsung tunduk patuh begitu Dorman bicara. Bahkan sampai menundukkan kepala dengan hormat. Dia benar-benar penasaran. Apa kelemahan anak ini sampai dia tidak bisa berkutik di depan Dorman? Haruskah aku mengancam Dorman untuk mencari tahu?